Hello everyone, how are you today? I hope all of you in well condition. Okay, before we start our study today, pasti adik-adik semua bertanya ini siapa? Dan sekarang saya akan memperkenalkan diri saya kepada adik-adik semua. My name is Sepni Trimanu, but you can call me Miss Sepni. I'm from English Department of Nusa Cendana University. I am as teacher training in your school, especially in your class, kelas 8I. Atau mungkin adik-adik semua bingung, Miss sebagai guru di kelas 8I atau Miss membantu Ibu Ina mengajar di kelas 8I. Jadi Miss pegang kendali kelas 8I. Walaupun adik-adik semua belajar dari rumah dan melalui via online, Miss harap adik-adik semua rajin dan semangat belajar pada semua mata pelajaran, termasuk bahasa Inggris. Dan adik-adik semua harus ingat selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang terakhir adalah hope all of you enjoy with me. Thank you. Okay, before we start our study today, sebelum kita memulai segala aktivitas belajar maupun mengajar kita pada hari ini, biasanya kita awali itu semua dengan doa. Dan izinkan Miss membawa doa ini menurut ajaran dan kepercayaan Miss, yaitu agama Kristen Protestan. Let's we pray together. Our God in heaven, thank you for your blessing for today. And now we will start our study. May God blessing us from the beginning until the end. In the name of Jesus, Amen. Oke, setelah kita berdoa, kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu greeting cards. Pada materi kita greeting cards hari ini ada 8 poin atau 8 bagian. Yang pertama adalah learning objectives. Ada 3 poin yang terdapat pada learning objectives. Yang pertama adalah menyebutkan teks kartu ucapan selamat atau greeting card terkait hari-hari spesial. Yang kedua adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari kartu ucapan terkait hari-hari spesial. Yang ketiga adalah menulis teks khusus dalam bentuk kartu ucapan atau greeting card sangat pendek dan sederhana terkait hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Oke. Yang poin kedua adalah assessment. Assessment juga terdapat 3 poin, yaitu attitude atau sikap, yang kedua adalah knowledge atau pengetahuan, dan yang terakhir adalah skill atau keterampilan. Kita masuk pada poin yang ketiga adalah definition. Greeting card means to express feelings or pay attention to others. Atau kartu ucapan artinya kartu ucapan untuk mengekspresikan perasaan atau memberi perhatian kepada orang lain. The purpose of greeting card is to congratulate, to wish, or to show sympathy for someone. Tujuan kartu ucapan ini untuk memberikan selamat ataupun menunjukkan rasa prihatin kepada seseorang. Kita masuk poin yang keempat adalah kind of greeting card atau jenis-jenis dari kartu ucapan. Yang Miss ambil ada 2 jenis kartu ucapan, yaitu happy greeting card. Yang terdapat pada happy greeting card yang pertama adalah congratulation card on graduation from school because occupy a position or obtain an achievement, atau kartu ucapan tanda selamat atas kelulusan dari sekolah karena menduduki jabatan ataupun memperoleh suatu prestasi. Yang kedua
adalah greeting cards for Christmas, Eid, Happy Birthday, etc. Atau kartu ucapan selamat Natal, Lebaran, selamat ulang tahun, dan lain-lain. Di bawah ini adik-adik semua bisa lihat ada dua kartu ucapan. Yang pertama adalah kartu ucapan untuk selamat ulang tahun, dan yang kedua adalah kartu ucapan untuk selamat Lebaran. Oke, yang berikut adalah greeting card to wish other healing, atau kartu ucapan mengharapkan kesembuhan orang lain dari sakit yang dideritanya. Yang kedua adalah condolence cards, atau kartu ucapan duka cita. Condolence card for the death of someone. Kartu ucapan duka cita atau bela sungkawa atas meninggalnya seseorang. Yang berikut adalah social function. Social function build relationship with teachers, friends, and other people, atau menjalin hubungan dengan guru, teman, dan orang lain. Poin yang keenam adalah structure text. Pada bagian keenam atau pada poin keenam ini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama adalah receiver atau penerima kartu. Yang kedua adalah greeting atau salam. Example atau contoh, dear. Kita bisa menggunakan kata dear. Yang ketiga adalah body atau message. Dalam bahasa Indonesianya, isi atau pesan. Usually, this section contains interesting writing equipped with these following elements. Artinya, biasanya bagian ini berisi tulisan yang menarik dengan dilengkapi beberapa unsur berikut. Yang pertama adalah quote atau kutipan. Quotes relate to events atau kutipan yang berhubungan dengan peristiwa. Yang kedua adalah picture atau gambar. Complete the greeting card with an interesting, atau lengkapi kartu ucapan dengan gambar yang menarik. Yang ketiga adalah expression. Congratulation expression or sympathy expression. Yang berikut adalah complimentary closing. Example atau contohnya love. Yang terakhir dari structured text adalah sender atau pengirim kartu. Oke, poin yang ketujuh adalah elements of language. Pada poin ini terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah words and grammar commonly used in greeting cards from authentic source, yang artinya kata dan tata bahasa yang lazim digunakan dalam greeting card atau kartu ucapan dari sumber-sumber otentik. Yang kedua adalah correct use of singular and plural nominals with or without a, the these, those, my, their, etc. correctly in nominal phrases, yang artinya penggunaan nominal singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa huruf a, the these yang artinya ini, those yang artinya itu, my yang artinya saya, their yang artinya milik mereka, dan sebagainya secara tepat dalam frasa nominal. Yang ketiga adalah speech stress and intonation, ucapan tekanan kata dan intonasi. Yang keempat adalah spelling and punctuation atau ejaan dan tanda baca. Yang kelima adalah handwriting atau tulis tangan. Poin yang kedelapan adalah closing atau penutup. Di sini adik-adik semua diminta untuk mengirimkan tugasnya melalui Google Classroom. Dan the next material is invitation card. Okay, that's all from our material for today. Thank you. Okay, setelah kita mengakhiri aktivitas belajar dan mengajar kita pada hari ini, kita mengakhiri ini semua dengan doa, dan izinkan Miss membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan Miss, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa.
Thank you, God, for still blessing our learning and teaching activities till the end. And in the name of Jesus, amen. Okay, see you.